Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar teori bahasa dan automata. Saya Muhammad Wahyu Indra dan rekan saya Arif Yusuf Inata dan Asiana Kalawapika. Next, langsung aja. Nah, Finita automata merupakan model matematika yang bisa memeriksa dan mengenali pola dalam bahasa, termasuk struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat berita aktif umumnya memiliki struktur SPOK, SPK, SPO, dan SP. Nah, maka FA bekerja dengan berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan urutan kata dalam kalimat. Jika urutan kata sesuai dengan pola yang ditentukan, maka kalimat dianggap valid. Dengan mendefinisikan state awal, state akhir, dan aturan transisi berdasarkan struktur kalimat, FA dapat memastikan kevalidan tata bahasa dalam kalimat berbahasa Indonesia. Ini berguna untuk aplikasi seperti pemeriksa tata bahasa, sistem pemahaman bahasa, dan aplikasi edukatif. Next. Nah, untuk pengelompokannya sendiri, dia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, SPOK. Nah, untuk subjek sendiri, kita memasukkan kalimat aku, ani, anak, petani, penyair. Untuk predikat, yaitu memasak, membeli, bermain, menanam, dan menyampaikan. Untuk objek, kita memasukkan kalimat nasi, buku, bola, bibit, puisi. Dan untuk keterangan, kita memasukkan kalimat di rumah, di toko, di taman, di kebun, dan di acara. Next. Nah, untuk penjelasan pseudocode-nya sendiri akan dijelaskan oleh Arif Yusuf. Baik, terima kasih kepada Wahilda. Nah, di sini adalah pseudocode dari program yang telah kami buat. Adapun di sini adalah yang pertama adalah untuk host parser. Host parser di sini didefinisikan sebagai init, yang mana init ini nanti akan menampung sebuah array. Array ini nanti itu dia akan menyimpan apakah nanti nilainya akan mengandung S, P, O, ataupun K. Selanjutnya, adapun state di sini akan menghitung state-nya nanti ada udah sampai di mana, dan S di sini nanti bakal meng-push crash apabila step itu telah dijalani. Nah, di sini ada check true apabila nilainya sudah bernilai benar. Nah, masuk ke sini ada function yang akan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan kata yang akan kita masukkan. Contohnya tadi ada kata aku, dan apabila dia akan diperiksa, dia nanti akan dimasukin ke top dulu yang sini. Nah, di sini baru dicek apakah dia termasuk ke dalam kata yang telah kita assign ke dalam cek kalimatnya, baru nanti akan di-append ke S kondisinya. Begitu juga untuk yang lainnya, apakah dia predikat, objek, ataupun keterangan. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan print validasi dari datanya. Apakah dia bernilai valid atau tidak. Apabila dia bernilai valid, nanti dia juga akan mengeluarkan array dari objeknya. Bisa jadi dia itu bernilai subjek, predikat objek, subjek, predikat keterangan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah cek subjek yang telah kita masukkan. Di sini cek subjeknya nanti dia akan masuk ke nilai satu dulu, yang mana nilai satu ini nanti akan ngecek. Kalau dia misalnya aku, A, K, U, berarti masuk ke satu, satu masuk ke dua, step dua ke tujuh. Tujuh ini merupakan final step. Nah, dia langsung keluar. Nah, untuk predikat di sini misalnya bermain. Bermain. Nah, satu masuk ke satu sini dilihat di dua, dia masuk ke dua, tiga, lalu empat, lima, enam, dan 12. 12 di sini final step-nya. Nah, untuk objek yang kita masukkan di sini misalnya nasi. Nasi. Nah, berarti final step-nya kelima. Seperti itu. Untuk keterangan di sini misal di rumah. Di spasi rumah. Nah, final step seperti itu. Adapun di sini untuk cek DFA-nya, nanti dia akan melakukan cek dulu sebelum masuk ke program cek lainnya. Cek ini akan berhenti apabila satu urutannya itu bernilai salah dalam satu baris input. Nah, di sini contoh input yang telah kita masukkan. Input untuk SP itu misalnya aku memasak.
Nah, dia akan bernilai valid SP, mengembalikan subjek dan predikat. Lalu contoh input untuk SPO, aku memasak nasi. Nah, dia akan bernilai valid SPO. Nah, aku memasak di rumah. Berarti kan dia akan benar valid dengan subjek, predikat, keterangan. Nah, ini juga untuk SPOK. Aku memasak nasi di rumah. Seperti itu kurang lebih untuk pseudocode program yang telah kita implementasikan. Baik, selanjutnya untuk finite automata akan dijelaskan oleh teman saya, Asyana Kaulafika. Silakan. Oke, terima kasih pada Arif. Di sini saya akan menjelaskan finite automatanya, yaitu misal di sini state awalnya dimulai dari 0, initial state-nya. Kemudian misal kita ingin subjeknya aku, berarti dia dari key 0, dia akan masuk ke key 1, kemudian dari key 1 dia akan ke key 2, dari key 2 dia langsung akan ke final state dan menerima string subjek aku. Kemudian di sini untuk sub predikatnya misalkan memasak. Nah, berarti di sini dari key 0 dia ke key 13, kemudian masuk ke key 14, kemudian masuk ke key 15, kemudian dia akan ke key 16, key 16 ke key 17, ke key 18, dan akan masuk ke final state dan menerima predikat memasak. String memasak. Kemudian objeknya misalkan nasi. Berarti di sini kita dari key 0 ke 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 key 51, terus ke key 52, ke key 53, dan dia akan masuk ke final state dan menerima string objek nasi. Kemudian yang terakhir yaitu keterangan. Misalkan di rumah. Berarti di sini dia dari key 0, kemudian masuk ke key 54, kemudian ke key 55, ke key 56, terus masuk ke key 57, key 58, ke key 59, ke key 60, dan terakhir adalah final state dan menerima string keterangan di rumah. Oke, next. Nah, untuk CFG-nya sendiri di sini key ini untuk menerima, sedangkan di sini berarti di sini key-nya itu S dan S kecil dan S besar. Kemudian di sini kita masukkan SPOK. Berarti di sini S-nya ini akan menerima P kecil, di sini P besar, kemudian P besar. P besarnya itu akan menerima O kecil, O besar, atau K kecil atau K besar, atau string kosong atau lambda. Kemudian di 0 ini dia akan menerima K kecil atau K besar, atau dia juga bisa menerima string kosong. Kemudian yang di K ini dia akan menerima string kosong. Oke, next. Nah, di sini ada pushdown automatanya. Di sini dia dari state I, dia akan membaca string kosong. Kemudian dia akan mempop string kosong dan kemudian mempush crash, kemudian dia akan pindah ke state P. Nah, dari state P ini dia akan menerima string kosong, mempop string kosong, kemudian dia akan mempush subjek atau S. Kemudian baru dia akan pindah ke state P. Nah, di state P ini dia akan ngelooping dari SPOK dan juga keterangan di mana dia akan membaca string kosong, kemudian dia akan mempop KPO dan juga mempush string kosong, kemudian dia baru dia akan pindah ke final state. Nah, di final state ini dia akan membaca string kosong, mempop crash, dan mempush string kosong. Oke, next. Oke, maka kesimpulannya adalah
Implementasi ini menggunakan DFA untuk memvalidasi struktur kalimat dengan pendekatan stack yang mengelola aturan produksi saat parsing. Setiap bagian kalimat diverifikasi menggunakan metode DFA dengan tabel transisi yang ditentukan. Maka hasil parsing ini menampilkan status valid jika struktur kalimat sesuai aturan atau invalid jika ada kesalahan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.